Let's go. Kedua jenis sel tersebut adalah sel prokariotik dan juga sel eukariotik. Pada sistem 5 kingdom, kita tahu bahwa ada monera yang isinya adalah bakteri ataupun ganggang biru yang memiliki sel prokariotik. Berbeda dengan yang protista, jamur, tumbuhan, dan hewan yang semuanya terdiri atas sel eukariotik. Kita perlu tahu bahwa sel prokariotik itu adalah sel yang memiliki nukleus atau inti selnya, tetapi di dalam inti sel itu tidak diselubungi membran inti. Berbeda dengan sel eukariotik. Sel eukariotik ini memiliki inti sel, dan di inti sel itu dibungkus oleh membran inti. Sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665, abad ke-19. Sel dibedakan menjadi 3 bagian utama, yaitu membran sel, nukleus atau inti sel, dan juga sitoplasma. Nah, untuk lebih jelas, kita akan membahas fungsi dan bagian-bagian sel satu persatu. Yang pertama, kita tentu akan membahas membran sel terlebih dahulu. Selaput sel atau membran sel ini merupakan bagian pembungkus sel yang paling luar. Bagian ini berfungsi untuk melakukan pertukaran zat dalam sel, dan tentunya juga melindungi seluruh isi sel atau yang disebut juga dengan protoplasma. Membran sel ini bersifat semi-permeable karena hanya dapat dilalui oleh zat-zat tertentu yang dapat larut secara difusi ataupun osmosis. Itu adalah membran sel. Bagian dari sel yang kedua itu adalah inti sel atau nukleus. Organel ini mengandung sebagian besar materi genetik seperti DNA dan RNA. Fungsi utama dari inti sel itu adalah memimpin kegiatan di dalam sel dengan cara mengatur fungsi gennya. Di dalam inti sel terdapat anak inti sel atau nukleus yang berfungsi mengatur kinerja inti sel. Nah, bagian yang ketiga, kita tahu bahwa setelah mengenal membran sel, inti sel, ada sitoplasma. Sitoplasma itu merupakan cairan pengisi ruang antar membran sel dan inti sel. Dan di dalam sitoplasma itu terdapat banyak organel sel. Banyak loh ya. Di antaranya kita akan bahas juga. Bagian organel yang ada di sitoplasma yang pertama ada ribosom. Jadi ribosom itu adalah partikel berbentuk bulat yang berfungsi sebagai tempat pembentukan protein. Bagian ini merupakan organel terkecil di dalam sel. Ribosom ini ada dan melekat sepanjang retikulum endoplasma, dan ada pula yang bebas atau sifatnya kadang disebut juga dengan soliter. Nah, tadi kan menempel nih di retikulum endoplasma. Apa tuh retikulum endoplasma? Retikulum endoplasma itu merupakan organel yang terdiri atas membran-membran yang tersusun paralel. Terdapat 2 jenis retikulum endoplasma, sering juga disebut dengan RE. Jadi ada RE kasar ataupun RE halus, retikulum endoplasma kasar dan juga retikulum endoplasma halus. Fungsi retikulum endoplasma selain sebagai tempat meletaknya ribosom tadi, juga untuk melakukan sekresi protein dan juga sekresi lemak. Itu adalah fungsi dari RE. Selanjutnya adalah mitokondria. Mitokondria mengandung enzim yang dapat melepaskan energi dalam bentuk makanan pada proses respirasi sel. Ingat, respirasi sel. Sehingga mitokondria sering disebut juga dengan powerhouse atau pabrik energinya. Setiap mitokondria mempunyai 2 lapis membran, yaitu membran dalam dan membran luar. Membran dalam pada mitokondria berbentuk lipatan yang disebut krista. Fungsi utamanya mitokondria itu sebagai tadi apa? Respirasi sel. Mitokondria respirasi sel. Selanjutnya ada badan Golgi. Jadi badan Golgi disebut juga dengan aparatus Golgi. Kadang muncul teks yang namanya aparatus Golgi. Berbentuk tumpukan kantong tipis. Organel ini berfungsi untuk sekresi sel karena bekerjanya itu seperti ginjal. Badan Golgi seperti ginjal. Selanjutnya ada vakuola. Vakuola adalah rongga sel yang berisi cairan. Bagian sel ini sering ditemukan dalam sel tumbuhan daripada sel hewan, jadi lebih banyak di sel tumbuhan. Vakuola dibedakan juga menjadi 2, ada vakuola makanan dan juga vakuola berdenyut.
Kalau vakuola makanan itu fungsinya untuk pencernaan ya. Kalau vakuola berdenyut itu berfungsi untuk alat pengeluaran. Itu bagian-bagian utama. Kalau bagian utama 3 tadi ada membran, inti sel, dan sitoplasma. Di dalam sitoplasma ada organel-organel selnya. Nah, ada beberapa hal yang perlu sahabat ketahui tentang sel tentunya. Sel itu merupakan unit terkecil kehidupan. Di dalam sel terdapat alat penyusun sel atau organelnya ya. Namun organel tersebut tidak disebut sebagai unit terkecilnya sebab organel tidak bisa hidup sendiri. Jadi yang bisa itu adalah satu kesatuan selnya, bukan organelnya ya. Makhluk hidup bersel satu itu juga dapat hidup mandiri loh. Ada loh makhluk hidup bersel satu dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Itu seperti membutuhkan energi, mineral, dan sebagainya. Itu dengan satu sel saja. Umumnya sel berukuran mikroskopis kecil. Namun perlu sahabat tahu bahwa ada yang ukurannya besar atau makroskopis. Contohnya adalah telur burung onta. Besar kan itu satu sel. Ataupun sel saraf jerapah. Sel saraf jerapah itu ada yang panjangnya hampir lebih dari 1 meter. Unik ya sahabat ya. Nah, sahabat juga wajib tahu nih tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Tadi kan secara umum nih. Jadi ada pembahasannya, ternyata beda loh sel hewan dan sel tumbuhan. Perbedaannya di mana ya? Perbedaannya sel hewan dan sel tumbuhan itu ada banyak sebenarnya. Tapi kalau perbedaan itu bisa dilihat dari bentuk, jumlah organel sel, strukturnya, dan juga beberapa. Intinya gini sahabat, perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan yang paling mendasar itu adalah pada dinding sel. Sel tumbuhan itu memiliki dinding sel, sementara sel hewan tidak memiliki dinding sel. Untuk lebih jelasnya, Mr. Quick akan tampilkan. Berikut adalah tabel daftar lengkap nih. Kalau mau tambah lengkap lagi, cari lagi daftar lengkap perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan untuk lebih mudah dipahami. Sebenarnya masih banyak lagi perbedaannya. Simak sahabat ya, ini adalah tabelnya. Oke, fungsi yang sama disebut jaringan. Kita akan bahas lebih lanjut tentang jaringan. Ada jaringan hewan dan juga jaringan tumbuhan. Simak video berikut ini. Ya pendidikan, let's go. Kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Ada jaringan hewan dan juga jaringan tumbuhan. Karena pada video sebelumnya kita juga tahu bahwa ada perbedaan antara sel hewan dan juga sel tumbuhan. Pastinya jaringan yang dibentuk pun berbeda. Nah, jaringan hewan itu dibagi menjadi 4 kategori. Jadi kita akan membahas jaringan pada hewan terlebih dahulu. Jaringan yang dibentuk pada hewan ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ada jaringan epitel, ada jaringan ikat, jaringan otot, dan juga jaringan saraf. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang menutupi ataupun membatasi permukaan batang nih. Batangnya bukan batang tumbuhan, tapi batang tubuh, permukaan tubuh, berupa organ, rongga, ataupun saluran yang terletak di dalam tubuh. Jaringan ini berfungsi sebagai perlindungan, absorpsi, sekresi, dan beberapa sel juga terspesialisasi sebagai penerima rangsang juga di jaringan epitel ini. Adapun contoh beberapa permukaan di sebelah luar yang ada di jaringan epitel itu adalah kulit. Nah ya, pinggang kulit kalian itu jaringan epitel. Sedangkan permukaan yang bagian dalam tubuh itu ada jaringan epitel yang ada di usus, ada di paru-paru, pembuluh darah, dan di dalam tubuh intinya. Nah, selanjutnya setelah ada jaringan epitel ada juga jaringan ikat. Jaringan ikat ini adalah jaringan yang berdasarkan bentuk, letak, dan strukturnya itu mempunyai fungsi mengikat antar jaringan tubuh. Jaringan ini memberikan struktur, kekebalan, dan membantu juga mengikat organ yang ada transportasi zat di sini. Jaringan ikat itu tersusun atas 3 komponen utama. Ada sel, serabut, dan juga dasar matriks. Untuk lebih jelas kalian coba cari apa itu jaringan ikat nih. Selanjutnya ada jaringan otot. Jaringan otot adalah jaringan yang terdiri dari serabut-serabut otot yang tersusun atas sel-sel otot. Tentunya otot itu ada 3 ya jenisnya. Ada otot lurik, otot polos, dan juga otot jantung. Itu ada di jaringan otot. Selanjutnya adalah jaringan syaraf.
Jaringan syaraf adalah jaringan yang membentuk sistem syaraf yang berfungsi menerima dan meneruskan rangsangan serta mengatur berbagai macam fungsi tubuh. Hewan juga memiliki syaraf untuk keinginan bergerak seperti manusia. Sistem syaraf itu sangat peka akan keadaan sekitar, sehingga syaraf akan mengendalikan otot gerak kita ataupun otot gerak hewan juga dalam kehidupan sehari-hari. Ada neuron, yaitu adalah bagian dari sistem syaraf yang terdiri dari dendrit dan akson. Nanti kalian akan pelajari di sistem syaraf. Selanjutnya kalian akan membahas nih bersama Mr. Klik. Kita akan membahas jaringan tumbuhan. Apa sih, apakah sama atau berbeda di situ? Jaringan tumbuhan itu terdiri dari beberapa jaringan. Jaringan epidermis, jaringan meristem, jaringan parenkim, jaringan penyokong, dan juga jaringan pengangkut. Nah, apa tuh satu persatu kita akan bahas. Yang pertama jaringan epidermis dulu deh. Kalau tadi ada jaringan epitel. Epitel dan epidermis itu hampir sama. Jadi jaringan epidermis itu adalah jaringan yang paling luar pada tumbuhan. Bisa melindungi jaringan yang ada di dalamnya. Epidermis pada daun misalnya akan ada yang itu menjadi bentuk-bentuk lain seperti stomata. Sedangkan kalau epidermis yang ada di ujung akar akan bentuk serabut-serabut akar di situ. Nah, tergantung posisinya di mana. Selanjutnya ada jaringan parenkim. Tersebar hampir di seluruh tubuh tumbuhan. Jaringan parenkim ini pada daun itu ada yang namanya jaringan palisade atau jaringan spon. Biasanya ini mengandung klorofil sehingga berfungsi untuk fotosintesis di jaringan parenkim yang ada di daun. Fungsi jaringan selanjutnya itu ada di jaringan penyokong. Jaringan penyokong itu mempunyai fungsi untuk menopang berdirinya tumbuhan. Ada dua jaringan penyokong tumbuhan, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Nah, setelah tahu jaringan penyokong, kita juga akan tahu ada yang namanya jaringan pengangkut. Terdiri atas jaringan phloem dan xilem. Xilem, nyilem. Jadi kalau xilem itu yang mengambil di situ adalah mengangkut air dan garam dari akar. Xilem ya. Baru phloem itu yang mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, itu yang ada di tumbuhan. Ada jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Nah, kita akan uji pemahaman rekan-rekan nih. Sebelum mengakhiri video ini, kita akan uji apakah kira-kira kalian sebutkan ini jaringan apa dari gambar yang Mr. Klik tampilkan. Gambar yang pertama, kira-kira jaringannya apa nih? Ini adalah irisan secara melintang seperti itu. Jaringan apa, sahabat? Ini adalah gambar dari xilem dan phloem, sehingga ini adalah jaringan pengangkut. Gambar selanjutnya, ini jaringan apa, siapa? Adanya di manusia atau hewan. Ini adalah jaringan syaraf. Gambar yang kedua adalah jaringan syaraf. Gambar yang ketiga ada di jantung dan juga ada di usus. Benar sekali, ini adalah jaringan otot. Jadi di situ ada otot jantung dan juga ada otot polos. Selanjutnya, jaringan apa ini, sahabat? Ini jaringan epitel. Betul sekali, ini ada jaringan epitel. Selanjutnya, gambar selanjutnya. Ini, coba lihat lubang-lubang yang di pinggir. Stomata. Stomata itu jaringan apa? Jaringan epidermis. Betul sekali. Jadi sahabat sudah paham beberapa jaringan dengan gambar perkembangan dunia pendidikan. Let's go. Apa sebenarnya organ? Organ itu adalah kumpulan dari berbagai macam jaringan yang berbeda yang bekerja sama untuk membentuk tugas tertentu. Organ seringkali tersusun atas jaringan-jaringan yang berbeda, namun fungsinya sama. Contohnya nih, ada jantung yang tersusun atas jaringan otot, jaringan saraf, dan juga jaringan darah ada juga loh. Dari situ kesatuan membentuk fungsi sama, itu membentuk organnya organ jantung. Struktur organ pada organisme berbeda-beda. Semakin tinggi tingkat organisme, semakin sempurna dan kompleks. Kita akan bahas beberapa contoh organ yang ada pada tumbuhan, hewan, atau manusia. Yang pertama kita akan membahas contoh-contoh organ yang ada pada tumbuhan deh. Kita bahasnya dari yang video-video sebelumnya mesti hewan atau manusia dulu. Ini tumbuhan dulu nih. Kalau kalian lihat bagian pokok dari tumbuhan itu pasti akan ada 3 bagian nih. Akar, batang, dan juga daun. Itu adalah organnya.
Yang pertama akar. Akar itu organ yang berfungsi sebagai alat untuk menunjang berdirinya tubuh tumbuhan pada tempat hidupnya, dan juga berguna untuk menyerap unsur hara, dan juga ada yang gunanya untuk menyimpan cadangan makanan. Itu akar. Bagaimana dengan batang? Batang merupakan organ juga yang berfungsi untuk menghubungkan antara akar dengan daun dan juga menegakkan tubuh tumbuhan. Ada juga yang bisa batangnya itu untuk menyimpan cadangan makanan. Bagian yang ketiga ada daun. Organ daun ini bertugas untuk tempat fotosintesis. Nah, ini sangat penting sekali. Ada fotosintesis, penguapan air juga, dan juga pertukaran udara atau respirasinya. Sebenarnya organ ada lagi organ bunga, tapi secara pokok mungkin kita perlu tahu ada contoh organnya lah. Ada akar, batang, dan daun. Itu yang ada di tumbuhan. Bagaimana yang ada di hewan ataupun manusia? Dan juga memiliki tentunya pasti organnya memiliki fungsi-fungsi khusus. Contoh aja ya. Jadi sebenarnya organnya pasti ada banyak. Contohnya ada lidah, itu organ lidah, hidung, ada telinga, ada mata, itu organnya organ indera misalnya. Organ dari alat indera. Ada paru-paru pada organ pernafasan, ada lambung, ada usus, ada hati itu di organ pencernaan, ada ginjal, kulit, paru-paru itu di organ ekskresi. Banyak ya sahabat semua. Nah, setelah mengenal organ, kita akan membahas lebih lanjut. Organ-organ ini itu berkaitan membentuk sebuah sistem organ. Jadi sistem organ adalah gabungan dari beberapa organ yang saling bekerja sama satu dengan yang lainnya. Tanpa adanya kerjasama antar organ ini, tentu organ-organ dalam tubuh tidak akan terhubung dan juga tidak berfungsi dengan baik. Misalnya, jantung yang seharusnya memompa darah tidak akan berhasil menyalurkan darah ke seluruh tubuh apabila tidak bekerja sama dengan organ pembuluh darah. Simpel kan? Coba ada jantung aja nggak ada pembuluh darah. Tidak ada tuh sistem peredaran darah. Nah, salah satu contoh sistem organ yang terdapat pada manusia juga ada sistem pencernaan. Sistem pencernaan itu isinya ada organ mulut, kerongkongan, usus, dan anus banyak. Jadi ini membentuk sebuah sistem organ. Contoh lain ada sistem organ pernafasan. Itu ada hidung, tenggorokan, organ faring, laring, trakea, dan juga paru-paru. Sahabat, bagaimana kalau ada salah satu di antara organ ini rusak misalnya? Pasti sistem organ ini tidak akan berjalan lancar, pasti ada gangguan. Sehingga ini saling ada keterkaitan antar organ membentuk sebuah sistem organ. Ada contoh lain sistem organ misalnya adalah sistem syaraf, ekskresi, sistem peredaran darah, sistem reproduksi, sistem hormon, sistem rangka, dan juga ada sistem otot. Itu adalah beberapa contoh-contoh sistem organ yang ada pada makhluk hidup. Mr. Klik juga akan membahas nih sahabat semua. Sama halnya dengan manusia, organ-organ di tubuhan juga saling bekerja sama satu dengan yang lainnya. Karena dalam fotosintesis nih, pokoknya fotosintesis tahu ya sahabat semua ya, itu membutuhkan daun sebagai wadahnya, serta membutuhkan batang juga sebagai lorongnya yang tempat menyalurkan hasil fotosintesis ataupun zat-zat yang diambil akar. Ke daun kan lewat batang dulu. Itu artinya proses ini terjadi karena adanya sistem organ. Bahkan pada tumbuhan ada yang namanya sistem pengangkutan, sistem pelindung, sistem penyokong, dan juga berbagai sistem lain. Nah, Mr. Klik misalnya nih contohnya, di sistem respirasi tumbuhan itu ada membutuhkan yang namanya stomata, lentisel, dan juga akar. Jadi fungsinya jelas untuk keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida. Nah, kalau transportasi atau pengangkutan itu butuhnya ada daun, batang, akar. Tentunya mengedarkan zat makanan dan air ke seluruh tubuh tumbuhan. Apakah bisa ada sistem gerak di tumbuhan? Ada sahabat. Sebenarnya tumbuhan itu juga bergerak, tapi bergeraknya adalah bergerak pasif. Bergeraknya ada yang batangnya bergerak, daunnya bergerak, ataupun akarnya. Misalnya mencari unsur hara. Nah, ini ya karena ada respon rangsangan dari luar. Nah, dalam tingkatan organisasi kehidupan, sistem-sistem organ ini akan membentuk organisme. Berdasarkan biologi dan ekologi, organisme adalah tingkatan organisasi yang terakhir.
berupa kumpulan molekul-molekul yang saling mempengaruhi sehingga berfungsi secara stabil dan memiliki sifat hidup. Nah, contoh organisme itu apa? Ya kita, manusia itu merupakan makhluk-makhluk hidup, ini merupakan organisme. Tumbuhan juga organisme. Jadi itu adalah tingkatannya. Mulai di video sebelumnya kita sudah membahas mulai dari molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, dan juga terakhirnya adalah organisme. Kalau kalian masih belum paham, gini, ciri dari organisme itu Mr. Kick akan berikan contoh cirinya. Kalau yang memenuhi semua ciri ini berarti organisme. 1. Memerlukan makanan. Manusia, hewan, tumbuhan, yes. Bernafas, semuanya, yes. Bergerak, tumbuh, berkembang biak, dan peka terhadap rangsang. Apabila ciri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas biologi bersama Ibu Parma Hikmah Sakinah Huta Barat. Apa kabar anak-anak semuanya? Ibu harap kalian tetap dalam kondisi sehat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Di video kali ini, kita akan belajar tentang sistem organ pada organisme. Materi ini masih materi lanjutan dari sistem organisasi kehidupan. Seperti biasa, silahkan perhatikan video ini sampai selesai dan pastikan kalian paham dengan materi yang akan Ibu sampaikan. Baiklah, kita mulai dari pengertian sistem organ. Sistem organ adalah organ-organ yang bekerja sama melakukan fungsi tertentu pada tubuh organisme atau makhluk hidup. Berikut ini beberapa contoh sistem organ yang ada pada manusia, yaitu 1. Sistem saraf, 2. Sistem peredaran darah, 3. Sistem pencernaan, 4. Sistem pernafasan, 5. Sistem gerak, 6. Sistem ekskresi. Baiklah, berikut penjelasannya. Yang pertama, sistem saraf. Sistem saraf berfungsi untuk mengkoordinasikan setiap tindakan bagian tubuh dengan mengirimkan sinyal dari dan ke bagian tubuh lain. Organ pada sistem saraf yaitu otak, sumsum tulang belakang, dan neuron. Yang kedua, sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah berfungsi mengangkut oksigen dan sari makanan ke seluruh sel tubuh dan mengangkut hasil metabolisme yang tidak berguna keluar dari sel tubuh, serta melindungi tubuh dari mikroorganisme penyebab penyakit. Organ pada sistem peredaran darah yaitu jantung dan pembuluh darah. Yang ketiga, sistem pencernaan. Sistem pencernaan berfungsi mencerna makanan dan mengabsorpsi molekul-molekul makanan yang sudah disederhanakan. Organ pada sistem pencernaan yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yang keempat, sistem pernafasan. Sistem pernafasan berfungsi untuk menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida.
Organ pada sistem pernafasan yaitu hidung, tenggorokan, bronkus, dan paru-paru. Yang kelima, sistem gerak. Sistem gerak berfungsi sebagai penggerak tubuh dan memberikan stabilitas dan bentuk tubuh. Organ pada sistem gerak yaitu rangka atau tulang dan otot. Yang keenam, sistem ekskresi. Sistem ekskresi berfungsi untuk mengeluarkan sisa metabolisme yang tidak terpakai dari dalam tubuh dan menjaga keseimbangan sel dengan lingkungannya. Organ pada sistem ekskresi misalnya ginjal, paru-paru, kulit, dan hati. Ginjal mengeluarkan urin. Paru-paru mengeluarkan karbon dioksida, kulit mengeluarkan keringat, dan hati mengeluarkan getah empedu.